Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa lisfaqanati Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila hadrati Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asis mukhtatul ulama jamini muassis mukhtatul ulama wa muassis salat akademi Kiai Haji Muhammad Abdullah Sun Jauhari jamini muassis hadisa ajmi awliya illahi sholihin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La ghaliba illallah, la ghaliba illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Simbah Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh pondok pesantren Ainul Huda Cipari. Alhamdulillah rawuh berkahi kita sedaya, Allahumma amin. Mugi-mugi paringi panjang yuswa saged bimbing kita sedaya, Allahumma amin. Panjenenganipun muassis sekaligus pengasuh Majelis Taklim Aswaja Kecamatan Kesugihan Desa Kalisabuk, Bapak Kiai Haji Aid Mustaqim Magister Agama. Niki pun zamane Mbah pengasuh-pengasuh pesantren, pengasuh-pengasuh majelis taklim ke podo magister-magister. Niku dongane Mbah Kiai Hasbullah sing lagi memotivasi Kiai Haji Suhud Muhson saat boten kersa kuliah, saat boten kersa pendidikan formal, kepengine ngaji top angger PS PN ya, kepengine silat top. Akhirnya tembahas itu dimotivasi lah besok anggar pengasuh pesantren, pengasuh majelis taklim terus profesor doktor arep ngapa. Karena memang Pak Kiai Suhud masih muda saat itu. Ya. Oke, panjenenganipun sawet bangkit. Terutama niki wau pengurus muslimat Fatayat Kalisabuk mriki, karena tanpa ibu-ibu ya tidak ada bapak-bapak. Nggih. Panjenenganipun Mas dan Mustafa Senong ya tak undang Mas. Niki dari Banser Kasat Kor Cap. Nggih. Istilahnya napa nggih? Kados teng TNI saja. Niki luar biasa. Ugi panitia penyelenggara harlah ke 37 pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Alhamdulillah usia yang sangat matang, 37. Nek cara
filosofi Jawa niku sae banget. 3 dosa itu. Oke, sedaya tokoh ingkang rawuh wonten peringatan punika ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendekar silat dari masing-masing perwakilan tingkat PAC maupun rayon yang hadir di sini. Sedaya mawon ingkang rawuh wonten menika majelis, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi pitulung, dipun paringi taufik untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongannya kita walaupun sudah sehat, kuat, dua ilmu silat, tapi kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, niku mboten enten kekuatan apa. Amargi ngendikane Syekh Nawawi niku Al-Bantani, a'dhamur rizki at-taufiqu lit ta'ah. Jadi gagah perkasa karena tidak punya kekuatan untuk beribadah, berarti belum mendapatkan rezeki yang sesungguhnya. Sedaya mawon adik-adik generasi penerus pencak silat Nahdlatul Ulama niki, kula seneng banget. Niki intine jane mboten teng mriki, tapi intine nggih wau nika. Karya-karya anak-anak kita, santri-santri Pagar Nusa niki sudah bisa menampilkan prestasinya, kreasinya, sehingga kita bisa melihat proses selama ini di masing-masing tingkatan. Nggih. Kula optimis, yakin bahwa NU akan semakin kuat, NU akan semakin hebat dengan adanya generasi penerus, khususnya di dunia persilatan. Selawat dan salam mugi kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ageng pangajeng-ajeng kita, mugi angsal syafaatipun minat dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pangapunten Mbah, niki wong panitia mbok kecewa dados nggih kursine kula jagongi. Dene ya kepengine lesehan bae kepenak. Pokoknya nyewa larang. Nggih. Kula kalau wingi dinten napa niku dihubungi teng niki Mas Kiai Aed Mustaqim kan derek matur wonten mriki. Jane kula pun biasa sowan mriki dolan ngopi-ngopi, biasanya kon ngopi tapi ki ora mulai kopi. Santai mawon. Lah niki kan derek matur terkait dengan refleksi peringatan harlah pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Panjenengan tentu sudah mirsani semua. Niki bahasanya sengaja kula gaduh-gaduh mawon. Bahwa pencak silat di Indonesia, khususnya di NU itu sangat beragam sekali. Latar belakang, jenis, aliran, dan lain sebagainya. Okay. Bahwa awal Mbah Hasim mulai mukim, Mbah Kiai Hasim
Asy'ari mulai mungkin di Tebu Ireng, Cokir itu mengalami banyak tantangan, banyak kendala. Berbeda dengan sekarang. Gawe majelis taklim bae wis oleh izin sekang Kemenang. Karuanan wonge dhewe. Nggih. Dulu jangankan izin. Respon dari masyarakat saja sangat minim. Mbah Hasyim bahkan pernah pesantrennya itu dibakar oleh massa suruhannya Belanda. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Tapi tidak berhenti di situ, kemudian kembali lagi untuk membangun lagi. Bahkan Mbah Hasyim pernah menaklukkan premane Tebu Ireng yang jenengane Kebo Ireng. Itu hebatnya lagi tanpa dengan jurus premane takluk. Jadi walaupun Mbah Hasyim tentu punya niku nggih kekuatan fisik, tapi beliau lebih mengedepankan kekuatan batiniahnya. Nggih. Kekuatan batiniahnya. Ini ternyata sudah ditempa oleh beliau sejak kecil. Oleh mbahnya, Mbah Usman, Mbah Hasyim kecil ini ditimpa juga dengan pendidikan pesantren. Ini serius Mbah Hasyim riyen nggih. Biar tahu sinten foto yang terpasang di banner kita. Mbah Hasyim ini dijuluki juga sang penakluk badai, ad-dakhil, sang penakluk badai. Kapan itu terjadi? Saat beliau melakukan perjalanan haji. Saat beliau melakukan perjalanan haji. Nah, mondok di tempatnya Mbah Khalil Bangkalan, beliau pernah gendong Nabi Khidir, didhawuhi sama Mbah Khalil. Siapa sing gelem gendong tamuku sekang gerbang pondok? Mbah Hasyim kecil saat itu langsung lari dan gendong tamunya, selesai juga digendong lagi ke gerbangnya. Nah, digendong Pak Aib, anggar kuat berarti ya hebat. Saat itu juga Mbah Khalil langsung ilmuku wis entek. Terus dijiot kabeh nang bocah kae sing gendong tamuku. Diceritakan bahwa tamunya adalah Nabi Khidir. Masya Allah. Ya ternyata ngentekna ilmu gampang ya. Gendong. Gendong. Teniku. Ngentekna ilmu gampang, gendong. Maknanya adalah taat kepada guru, kepada kiai. Tidak hanya itu, sing rasane ora enak dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Saat pesantren, di pesantren lain itu didhawuhi sama kiainya, diminta ngambil cincin bunyai yang kecemplung di sabit. Tanpa bertanya, tanpa mencari alat, langsung bur. Septipeng kiai ini kudu septipengnya komandan itu. Nah, itu dicari ketemu.
Pak Kiai itu ndak pikir panjang, langsung dinikahkan dengan putrinya. Jebule oleh anak kiai ya kepenak. Ngopo? Nyemplung sakmite. Kepenak ternyata. Orang angel, nek wes ngerti ngel, muni. Karena maknanya bukan kita ingin, tapi taat kepada guru. Lagi kanan dan ait na guru kunyong ditelepon yang ketipit menengene. Siapa ngerti baline oleh terkap. Nah, setelah menjadi pengantin baru, sang nyai sedang bobot muda dihadiahi tindak haji oleh orang tuanya, mertuanya. Berangkat zaman sengir kan ngangge perahu. Perjalanannya sangat lama. Nah, sampai istrinya itu melahirkan di perahu dengan badai dan lain sebagainya. Tapi tidak berumur panjang. Putranya di zaman sengir lah ya, berumur bidan apa maning zaman saiki sesar belum ada. Akhirnya kemudian Mbah Hasyim sampailah di Mekah, sampai kemudian garwa lagi, punya putra lagi dan seterusnya, sampai meninggal lagi juga. Dan akhirnya beliau membaktikan diri di Masjidil Haram untuk menuntut ilmu dan juga memberikan pengajian. Sampai menjadi imam Masjidil Haram. 7 tahun kemudian beliau kembali ke tanah air, bergelar Hadratus Syekh, membeli warung remang-remang yang untuk dijadikan pondok pertama. Jadi dulu pondoknya itu adalah lokalisasi di desa Cukir, desa Cukir sana, Tebuireng, depan pabrik gula. Itu tempat Pak Kaid nangkene perumahan, walaupun mau dewekan ini luar biasa. Oke. Itu tantangan dan rintangan dialami. Oke. Sampai tidak hanya batinnya, fisiknya juga mendapatkan tantangan yang luar biasa. Mbah Hasyim pada awalnya secara prinsip itu dengan Belanda yang punya pabrik Cukir itu bersahabat baik, dinamis, harmonis. Karena memang Khalifatullah fil ard itu adalah manusia. Jadi siapapun boleh mengelola bumi ini. Itu prinsip yang dipegang oleh Mbah Hasyim. Jadi awalnya harmonis, bagus, tidak ada konflik. Tapi watak kayak penjajah itu lama-lama muncul. Ternyata Indonesia ini negara yang subur, makmur, kaya, raya. Akhirnya rasa memiliki itu muncul, rasa ingin menguasai muncul oleh Belanda ini. Maka disitulah mulai ada persinggungan-persinggungan dengan anak-anak santrinya, dengan pegawai-pegawai pabrik dan seterusnya. Akhirnya kita tahu semua, sampai perjuangan yang luar biasa, muncul istilah resolusi jihad dan seterusnya. Nah, ini kenapa Hasyim sampai sebegitu kuat dan hebatnya? Itu dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Di samping juga ilmu
Kanuragan. Saat menghadapi Inggris, Mbah Hasim manggil Mbah Abbas Buntet untuk ikut menyerang penjajah. Mik ukur sangu duren karo sate. Mbah Abbas Buntet melawan tentara Inggris dan kemudian kocar-kacir. Sampai sekarang belum ditemukan siapa sebenarnya yang melenyapkan Jenderal. Gue anu nganggo hizib ya ora bakalan ketemu. Saking hebatnya Mbah Abbas saat itu. Oke. Artinya apa? Bahwa perjuangan kita dulu dengan sekarang itu secara prinsip sama. Secara prinsip sama. Butuh ilmu dan butuh juga fisik, kanuragan. Nah, maka awal adanya pencak silat Pagar Nusa ini kayak ngopo? Oh, malah keganggu nggak kena kopi. Oke. Halo. Oh, harus nempel. Ya wes. Ganti bene. Kopi. Oke. Oke. Tahun 80-an mulai ada kegelisahan. Iku nggih. Setelah NU berdiri 1926 sampai kemudian perkembangan dan seterusnya, penjajah sudah tidak ada. Tapi yang menjajah secara mental, secara moral itu tidak pernah habis. Karena penjajah menanamkan budayanya di Indonesia itu sekian ratus tahun. Sehingga fisiknya hilang, tapi mental-mental penjajahnya masih kuat. Bahkan masuk ke dunia, artinya budaya mager, secara siki ya, budaya mager, malas gerak, itu dialami oleh generasi NU terutama yang ada di pesantren. Karena merasa tantangan fisik sudah tidak ada, akhirnya kebanyakan fokus hanya pada mental, spiritual, dan ilmu pengetahuan. Maka Mbah Maksum ini dengan beberapa kiai yang lain itu ngobrol itu nggih, bahwa ternyata ini nanti bahaya saat fisik generasi NU itu melemah karena hanya mengandalkan ilmu pengetahuan. Maka saat itu tahun 80-an sudah jarang kiai-kiai yang bisa silat. Padahal dulu ahli pencak semua. Tadi disampaikan Mbah Wahab itu nek Fasul Masailan orang marem ya tanding akhirnya. Jadi memang betul sekali dulu. Tapi ini saiki nah wis beda. Ya, tapi kekuatan fisik itu penting sekali. Itu nggih. Bahkan strategi penjajah dulu itu sampai sekarang ada. Dengan cara apa? Melemahkan fisik-fisik generasi penerus NU. Dulu pemain bulu tangkis kita yang awal-awal itu fisiknya luar biasa, gitu kan? Tapi kesini fisiknya mudah
lemah. Kenapa? Karena dihantam pakai makanan, obat dan lain sebagainya. Terutama makanan. Makanan yang banyak mengandung bahan-bahan yang tidak aman dikonsumsi. Itu strategi lah, khisiba masyarakat kalah karo seka gitu kan, karo kimia. Akhirnya begitu. Ini real. Gitu nggih. Akhirnya fisiknya lemah. Fisiknya lemah. Nah, ini penting. Tahun 80-an persisnya 85 berkumpul di Jombang. Gitu nggih. Untuk mensepakati bahwa tradisi silat harus ada lagi di pesantren. Karena itu garda terdepan saat itu. Jadi menghindar, melawan, menyerang itu ya dari ilmu pengetahuan tentang silat. Bahkan perlawanan itu tidak hanya dilakukan pada penjajah, termasuk kepada dunia pertanian. Ada yang namanya silat tani. Silat tani itu. Ada beberapa perguruan silat yang membackup terhadap komunitas. Nah, kalau karena kita pesantren ya berarti silat santri. Itu. Nah, tahun 86 3 Januari tepatnya tadi disampaikan, sekarang tanggal 8. Berarti 5 hari yang lalu. Januari itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid resmi mengeluarkan SK berdirinya Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa, yang kemudian berubah menjadi Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Nah, ini sangat pas sekali bahwa apalagi di dunia saat ini penjajah tidak bosan-bosan, dengan makanan sudah ternyata tetap kuat ya. Santri kon puasa ya biasa, gitu ya. Mangan apa bae yo bisa, itu ora gumunan, ora kagetan. Hantaman sekarang adalah teknologi. Nah, maka kita harus punya jurus untuk melindungi ini. Nah, bagaimana anak kecil, generasi remaja, generasi muda itu semuanya niku nggih terpengaruh oleh yang namanya teknologi setan gepeng, istilahnya pakai setan gepeng. Ini nggak bisa dihadapi dengan jurus apapun kecuali pengendalian diri. Maka kita perlu memahami teknologi itu untuk kemanusiaan. Nah, ini maka yang perlu kita pahami bersama terkait dengan peringatan harlah ini adalah makna substansi, makna hakikinya. Kalau tadi secara fisik kita sudah memperlihatkan semua, bagaimana jurus menendang, memukul, menangkis, sampai teknik memecahkan benda keras. Nah, ini yang tampak, yang ngegrek musuh, itu ya. Tapi yang penting dari itu adalah makna substansinya, makna hakikatnya. Makna hakikatnya. Betul. Jadi kalau dulu adalah untuk ghirah, semangat mendirikan agar ini tetap lestari di dunia pesantren. Maka sekarang ini makna substansinya, hakikatnya adalah bagaimana kita bisa menangkis, itu ya, menendang,
melindungi diri dari hal-hal yang mencelakakan kita. Sekarang itu pesantren sedang disorot dari sisi apapun, apalagi setelah lahirnya undang-undang pesantren itu. Okay. Kasus terbaru bulian yang sampai fisik. Lah ngersilat kan pada teman-teman gitu ya. Jena ngeranu diomongnya kanu lagi latihan silat, padahal anu jotos-jotosan. Lah sebenarnya lah inilah, maka kita harus punya jurus melindungi. Jadi tidak hanya sekedar melindungi fisik, tapi yang terpenting adalah melindungi mental kita. Sekarang kita sedang dihantam dari berbagai sisi pesantren ini. Karena tidak ada lagi lembaga pendidikan yang ideal, eksis, baik, gitu nggih. Selain lembaga pendidikan yang modelnya seperti pesantren. 24 jam. Pengasuh itu mendoakan, itu nggih, ngawasi santri. Itu nggak cuma siang saja, sampai malam hari. Di sela-sela sholat sunnahnya, zikirnya, wiridnya, itu doanya selalu mengalir untuk para santri. Ini yang nggak bisa ditiru. Okay. Ini yang tidak bisa ditiru. Maka kondisi pencak silat itu termasuk yang kena dampak adanya penjajahan. Kita sempat angger ora PS, ora PN, ora NU. Angger sing udu pagar nusa tidak dikatakan NU. Bahkan pesantren melarang pencak silat selain PN dan lain sebagainya. Ini sebenarnya strategi dari luar untuk menghancurkan kita. Kita itu nggak bisa hidup sendirian, harus bersinergi. Oke lah, NU kemudian mengesahkan hanya PN yang kemudian sah gitu ya. Tapi bukan berarti kita hanya bisa atau kita bisa berdiri sendiri. Apalagi era seperti ini, kita harus berkolaborasi. Buktinya apa? Acara ini donature banyak sekali. Coba kalau hanya oleh PN, ya mungkin lesehan saja. Tapi karena yang nopang banyak, sinergi antar organisasi Muslimat, Fatayat, Ibnu IPPN, Banser, Ansor, ini semuanya kalau bisa seperti ini sudah la ghaliba illa billah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita ya kecuali pangeran. Secara syariat kita itu sudah dihantam oleh penjajah sejak Indonesia belum merdeka sampai sekarang. NU masih eksis. 1926 Indonesia merdeka 1945. Satu abad sekarang persis itu ya, Januari ini luar biasa, sudah 100 tahun. Belum ada kayaknya organisasi yang bisa eksis seperti sekarang dengan berbagai madhabnya, ada 4, dengan berbagai karakter budaya. Neng Timur Tengah orang aneh karena keturunan Abbasiyah, itu kan, Utsmaniyah dan seterusnya. Lalu di Indonesia sopo beragam. Hari libur saja tanggalan itu semua agama hari rayanya libur. Konghucu, Buddha, Hindu semuanya libur. Isa Al-Masih libur. Ini kenapa?
kita akan mengalami nanti kejayaan kedua 100 tahun NU yang akan datang. Tapi ya udah wis bonangan tinggi. Nah, kita tinggal melihat generasi. Maka tugas kita saat ini adalah bagaimana tadi yang tampil itu menjadi generasi NU yang seperti zamannya Mbah Maksum Jauhari, seperti zamannya Mbah Hasyim Askari. Maka pesan saya kepada teman-teman santri pencaksilat tadi, kekuatan fisik harus dilengkapi dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Karena derajat kita diangkat kalau ilmu pengetahuannya. Mbah Maksum ini termasuk nyantri dengan Mbah Krapyak, Mbah Ali. Itu nggih, di Batokan dan lain sebagainya banyak, di Lirboyo. Pesantrennya ada 15 pesantren lebih. Oke. Maka perlu selain fisik juga ilmu pengetahuan. Zaman sekarang itu tantangannya teknologi. Itu ya, tantangannya adalah teknologi. Karena sekarang semua teknologi itu masuk ke dalam lini kehidupan kita. Di perdagangan ada yang namanya jual beli online. Itu ya. Di pendidikan ada yang namanya daring. Seperti kemarin 2 tahun ya. Di dunia pertanian juga demikian, teknologi juga masuk. Semua kehidupan kita, ya, masak ibu-ibu nang dapur be kenang teknologi. Sing biyen ngulek, terus anak blender. Malah orang tahu blender. Blendernya siki nganggur, nganggo apa? GoFood. Langganan masalah. Nah, ini semakin terkikisnya jihad. Nilai jihadnya semakin terkikis. Nah apa? Salah tahu ngulek, tangannya salah kapalan. Nah maka kemana energinya? Seperti ini. Energi jihad kita alihkan ke hal-hal yang pertahanan, bela negara, bela NU. Niki, jangan ke bom bunuh diri. Ini pokoknya wanti-wanti. Kalau PN ada yang berani-berani jihad seperti itu, wes demek. Oke. Jangan sampai warga PN terkena jihad model seperti itu. Nah, oleh karena itu, monggo kita bareng-bareng rumat generasi Pagar Nusa ini, ngoten nggih, dengan bimbingan dari kesepuhan kita, alhamdulillah. Kula nggih, jane mungkin ningali pun beberapa kali, Mbah. Tapi sing tuk kados niki nggih, nembe saniki niki, masyaallah berkah. Saestu nyuwun pangestune niki, mugi-mugi generasi-generasi saniki nggih tetep al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jangan sampai kita meninggalkan kesepuhan kita hanya karena kita sudah hebat pada saat sekarang. Karena ini adalah perjuangan mbah-mbah kita dulu, doa mbah-mbah kita dulu sehingga bisa seperti ini. Nggih, niku ingkang saged kawula aturaken di acara refleksi ini, mengajak kepada semuanya memaknai silat tidak hanya secara fisik saja, tapi juga secara substansi, hakikinya. Karena batiniah kita juga perlu punya jurus. Ada jurus ikhlas. Jadi panser ora ikhlas ya. Seminggu lah paling bertahan itu nggih. Sepatune itu kelambine barang. Artinya itu jurus-jurus batiniah juga penting. Kalau fisik sudah mampu, maka batiniah harus juga digali. Pertanian. Nah, itu nanti urusannya majelis taklim aswaja.
Nah, kalau jurus batiniyah urusannya majelis taklim aswaja. Kalau jurus fisik urusannya pagar nusa. Seimbang. Karena syariat tanpa hakikat. Nah, niku nggih. Ilmu tanpa hidayah seperti pohon tidak ada buahnya. Nah, ini penting. Maka ajakannya, refleksinya adalah bagaimana kita berdaya, mandiri. Ini mandiri luar biasa, mandiri luar biasa. Kalau diceritani wonten Mas Aik, kalau nderek dinga, mugi angsal barokahipun dari acara peringatan Harlah yang ke-37 Pagar Nusa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Semoga apa yang menjadi cita-cita pendiri, menjadi harapan, menjadi tujuan para pendiri, para muassis NU, para muassis Pagar Nusa, kita masih tetap bisa melestarikan. Ketua sekarang Gus Nabil Harun. Dulu beliau adalah pendamping Kiai Haji Said Agil Siraj di Jakarta, alumni Lirboyo. Nah, suatu saat undang bain ketua umumnya ke Cilacap. Ya. Semoga kita bersama mendapatkan hikmah dari adanya peringatan ini. Pagar Nusa semakin kuat, semakin bermanfaat. Kawula akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.